Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas manajemen teknologi produksi kapal yang berjudul Perkembangan Otomasi dan Robot di Galangan Kapal. Dengan anggota kelompok itu saya, Faris Imam Wibowo, dengan NIM 21090, 1231, 40143. Dan saya Muhammad Sufiya Buguri dengan NIM 210901231 231 20028. Dan saya Falizio Saldon Rasuki 25 dengan NIM 21090 123 140 118. Oke, mungkin untuk yang pertama ada latar belakangnya. Industri perkapalan saat ini menghadapi persaingan yang ketat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Banyak dari negara maju yang sudah menggunakan teknologi canggih di galangan kapal. Pembangunan kapal merupakan proses yang sangat kompleks, mulai dari desain, pemotongan material, pengelasan hingga perakitan yang membutuhkan waktu lama dan ketelitian tinggi. Peran teknologi di sini, khususnya otomasi dan robot, menjadi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan, dan mempercepat proses pembangunan kapal. Nah, dibutuhkan efisiensi dan kualitas yang konsisten agar galangan kapal itu bisa bersaing. Selanjutnya untuk pengertian otomasi. Otomasi adalah menggunakan sistem mesin dan komputer untuk menjalankan proses kerja secara otomatis, sehingga tidak perlu dilakukan secara manual terus-menerus oleh manusia. Tujuan utama otomasi adalah meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses produksi, dan menghasilkan kualitas yang akurat serta konsisten. Contohnya di galangan kapal adalah mesin CNC untuk memotong plat baja, pengelasan otomatis, dan sistem konveyor untuk memindahkan material. Selanjutnya adalah pengertian robot. Robot merupakan mesin yang dirancang untuk melakukan pekerjaan secara otomatis dan dapat diprogram sesuai kebutuhan. Robot lebih fleksibel karena bisa melakukan berbagai jenis pekerjaan. Robot digunakan untuk pekerjaan yang berulang, membutuhkan ketelitian tinggi, atau berbahaya bagi manusia. Contohnya robot pengelasan yang bisa menghasilkan sambungan yang rapi dan konsisten, serta robot pengecatan yang digunakan di area gas beracun. Mungkin bisa dilanjut, Selanjutnya, Eki. selanjutnya ada jenis robot di galangan kapal. Yang pertama ada welding robot atau robot pengelasan. Robot yang digunakan untuk pengelasan dengan presisi tinggi. Robot ini sangat penting karena pengelasan merupakan pekerjaan utama dalam pembangunan kapal. Yang kedua ada painting robot atau robot pengecatan. Robot pengecatan sendiri yaitu digunakan untuk pengecatan kapal. Hal ini penting karena proses pengecatan sering melibatkan bahan kimia berbahaya. Selanjutnya, yang ketiga ada cutting robot atau robot pemotong. Robot pemotong ini digunakan untuk memotong plat besi sesuai desain. Biasanya menggunakan plasma atau laser sehingga hasilnya lebih akurat. Berikut ada contoh foto-foto robot pemotongannya. Yang keempat ada inspection robot atau robot inspeksi. Robot inspeksi berbentuk drone atau robot kecil untuk inspeksi bagian kapal yang sulit dijangkau manusia seperti tangki. Next. Lalu selanjutnya ada proses produksi kapal. Yang pertama ada desain kapal. Kapal dirancang menggunakan komputer. Berikut ada contohnya. Lalu yang kedua ada fabrikasi, proses pemotongan dan pembentukan plat baja. Lalu yang ketiga ada assembly atau bagian-bagian kapal disusun menjadi satu kapal utuh. Yang terakhir ada finishing. Finishing sendiri ada pengecatan dan pemasangan perlengkapan kapal. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada contoh penerapan di Indonesia, yaitu ada di PT PAL Indonesia. Kapal dirancang menggunakan komputer dan semi otomatis. Yang kedua ada fabrikasi, proses pemotongan dan pembentukan plat baja. Yang terakhir ada assembly, bagian-bagian kapal disusun menjadi satu kapal utuh. Next, bisa dilanjut oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah keuntungan dari sistem ini. Yang pertama ada robot pengelasan atau welding robot. Itu untuk menggantikan pengelasan manual di area sempit dan berbahaya. Hasilnya lebih konsisten, presisi tinggi, dan beban bebas cacat manusia.
Lalu ada robot blasting atau painting, otomatisasi sandblasting dan pengecatan lambung kapal merata, efisien, dan mengurangi paparan bahan kimia berbahaya bagi pekerja. Lalu ada drone dan ROV, Remote Operator Vehicle, inspeksi lambung kapal di bawah air dan area sulit dijangkau tanpa perlu menyelam, lebih cepat dan aman. Di sini ada tantangannya. Yang pertama itu ada biaya investasi mahal, lalu yang kedua dari SDM belum siap dan teknologi kompleks. Yang pertama ini biaya investasi mahal itu karena pembelian dari alat-alat dan teknologi tersebut membutuhkan modal yang sangat besar. Untuk SDM yang belum siap itu karena tenaga yang kerja yang ada mayoritas itu belum semua mengerti dengan teknologi yang ada. Teknologinya itu lebih kompleks karena teknologi plug and play integrasi antara robot, perangkat lunak, sensor, dan jaringan data membutuhkan keahlian teknis tinggi. Untuk di masa depan, yang pertama otomatisasi penuh. Galangan kapal masa depan beroperasi dengan minimal intervensi manusia, mulai dari pemotongan baja, pengasan, pengecatan, hingga perakitan blok kapal. Integrasi data real time, seluruh proses produksi terhubung dalam satu ekosistem digital, sensor mesin, material, hingga jadwal pengiriman terpantau secara langsung. Yang ketiga, AI atau robot kolaboratif. Robot generasi berikutnya tidak menggantikan manusia sepenuhnya, melainkan bekerja berdampingan dengan pekerja. Untuk kesimpulannya, perkembangan teknologi produksi modern seperti otomatisasi, robotika, dan digitalisasi sudah mengubah industri perkapalan menjadi lebih cepat, presisi, dan efisien. Galangan maju seperti Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering sudah menerapkan robot dan sistem pintar dalam proses produksi. Di Indonesia, seperti PT PAL Indonesia dan galangan lain, sudah mulai menggunakan teknologi modern CNC, modular construction, namun masih dalam tahap pengembangan dan belum sebetulnya otomatis. Tantangan utamanya yang pertama itu di biaya yang tinggi, kesiapan SDM, dan adaptasi teknologi. Dengan perkembangan teknologi, potensi menuju smart shipyard di Indonesia sangat besar di masa depan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.